Selamat datang dan salam Equilibrium. Di video kali ini kita akan membahas tentang buku besar pembantu, khususnya untuk buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Untuk itu, mari kita simak uraian berikut ini. Pertama-tama, kita akan membahas tentang buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang adalah buku yang berisi catatan tagihan atau piutang dari pelanggan kredit. Maksudnya adalah perusahaan melakukan penjualan produk kepada pelanggan dengan metode pembayaran yang digunakan adalah kredit, maka timbul yang namanya piutang. Berikutnya kita lihat pada slide adalah buku besar piutang. Buku besar piutang sebagai buku besar utama yang kita lihat pada slide ini, datanya berasal dari video sebelumnya. Jadi kenapa bisa ada buku piutang usaha seperti ini bisa kita lihat pada video sebelumnya. Linknya bisa kita lihat pada pojok kanan atas. Oke, kita lihat ya. Di buku besar di buku besar piutang usaha ya. Itu adanya Pak Ali ya. Jadi kita buat buku besar pembantu piutang usaha untuk Pak Ali ya. Kita masukkan data-data yang ada hubungannya dengan Pak Ali. Ya karena di sini dalam contoh kasus ini ya, untuk piutang usaha hanya ada Pak Ali saja, tidak ada nama yang lainnya, maka cukup dibuat buku besar pembantu piutang untuk Pak Ali saja, sehingga datanya sama seperti buku besar utamanya, yaitu buku besar piutang usaha. Sekarang kita akan coba lihat untuk buku besar pembantu utang. Ya, pengertiannya buku besar pembantu utang adalah buku catatan terperinci yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat semua transaksi utang yang dimiliki oleh perusahaan kepada setiap kreditur atau pihak yang diutangi. Dengan kata lain, buku ini berfungsi sebagai rincian dari total utang yang tercatat dalam buku besar utama. Setiap transaksi utang mulai dari pembelian kredit, pembayaran angsuran, hingga bunga yang timbul akan dicatat secara detail dalam buku pembantu utang ini. Oke, sekarang kita akan lihat buku pembantu atau buku besar utang. Ya sama, ini buku besar utang ini berasal dari buku besar yang ada pada video sebelumnya. Dan kita akan membuat buku besar pembantu utang dari buku besar utang ini. Kalau kita lihat di keterangan di situ ada dua pihak, ya, yaitu toko surya dan toko abadi. Jadi akan kita buat dua buku besar pembantu utang usaha. Yang pertama adalah untuk toko surya. Jadi data-data yang terkait dengan toko surya kita masukkan. Yang pertama adalah tanggal 3. Kita masukkan datanya. Kemudian yang kedua adalah transaksi tanggal 13. Kita masukkan datanya sesuai dengan buku besar utama. Oke, kalau kita lihat di situ saldo akhirnya kredit 5 juta rupiah. Jadi utang kepada toko surya pada akhir periode adalah 5 juta rupiah. Kemudian kita akan buat buku besar pembantu yang satunya lagi, yaitu buku besar pembantu untuk toko abadi ya, buku besar pembantu utang. Jadi yang ada toko abadi kita masukkan datanya ke dalam buku besar pembantu toko abadi, yaitu tanggal 8. Kita masukkan datanya.
Kemudian tanggal 15. Kita masukkan lagi datanya tanggal 15. Ya, kalau kita lihat saldo akhir untuk buku besar pembantu utang toko abadi ini adalah 2 juta rupiah. Sehingga kalau kita lihat buku besar pembantu utang ini, kita lihat di utang usaha, saldo akhirnya adalah 7 juta untuk utang usaha. Jadi 7 juta ini adalah total utang usaha dengan rincian utang untuk toko Surya 5 juta dan utang untuk toko abadi adalah 2 juta. Selanjutnya utang bank ya. Ini khusus untuk pembantu utang bank. Kita lihat untuk utang bank karena hanya ada satu pihak saja yaitu Bank Mandra, maka kita buat buku besar pembantunya satu saja. Kecuali ada bank lainnya ya, misalnya Bank Mandiri, Bank BCA atau bank-bank yang lain. Jadi kita masukkan saja datanya. Oke. Dengan demikian kita telah menyelesaikan posting dari buku besar utama ke buku besar pembantu. Demikian pembahasan mengenai buku besar pembantu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.